Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial, yaitu caranya memperbaiki blender chopper. Blender chopper ini blender bumbu ya, blender bumbu masakan. Keluhannya adalah jika digunakan itu terkadang bunyi, terkadang tidak bunyi. Sepertinya saklarnya itu kurang peka lur. Oke. Langsung saja saya bongkar lur untuk mempersingkat waktu. Oke lur, untuk yang pertama yang akan saya lakukan yaitu melepas kedua kabel pada saklarnya itu. Akan saya cek apakah saklarnya masih normal, karena soalnya mesinnya itu terkadang bunyi, terkadang tidak bunyi. Oke, langsung saja saya lepas lur. Ya oke, untuk kedua kabelnya pada saklarnya sudah terlepas. Waktunya itu ada 3 pengunci, 1, 2, dan 3. Penguncinya kita dorong keluar agar supaya bisa dibuka. Ya oke, pelan-pelan kita tarik keluar. Nah, sudah terbuka lur. Dan jangan sampai pirnya itu, ada pirnya 3 biji, jangan sampai hilang ya lur ya. Kondisi saklarnya jadi seperti ini lur. Ini mirip saklar Magicom. Nah, seperti ini. Ini saklar Magicom ya. Jadi hampir mirip seperti blender chopper. Hanya saja ini saklarnya besar. Dan saklar pada blender chopper akan saya bongkar lur, akan saya perbaiki, tidak akan saya ganti, hanya saya perbaiki. Itu di bagian saklarnya, bagian atasnya itu kan ada tonjolan keluar. Nah, itu harusnya itu lebih panjang, karena kalau terlalu pendek itu saklarnya kurang peka. Jadi harus lebih ditonjolkan keluar agar supaya saklarnya kalau dipencet itu lebih peka. Oke, saya buka dulu pakai pisau. Pelan-pelan, jangan sampai patah penguncinya. Ya, pelan-pelan seperti ini. Dan sudah terbuka lur. Jadi kondisi dalamnya seperti ini. Cara kerja saklarnya itu seperti ini. Nah, itu tonjolannya tadi itu menekan pir, lalu mengonkan saklarnya. Jadi tombolnya itu hanya sebesar ini lur. Harusnya itu dibikin lebih panjang. Dan untuk saklarnya akan saya tambahin pakai kabel ya, kabel kecil ini, kabel yang isinya 6 biji biasanya, kabel putih yang isinya 6 biji itu. Nah, ini akan saya lem di bagian atasnya. Setelah lemnya kering, baru kita potong. Jangan terbalik, dipotong dulu baru dilem. Nah, itu salah itu. Nanti megangnya susah. Karena kabel yang panjang ini buat pegangan. Jadi kita lem dulu, kalau setelah itu kering, nah baru kita potong. Tapi kalau ngasih lem G jangan terlalu banyak, agar supaya gampang dimasukkan ke dalam bodi saklarnya tadi. Karena tombol saklarnya ini terlalu pendek ya, kurang panjang, kurang menonjol keluar. Jadi saya tambahin pakai kabel agar lebih panjang, lebih menonjol keluar. Jadi lebih sensitif dan lebih peka nantinya.
dan kita potong pakai gunting, pakai potongan kuku kalau saya. Nah, kalau sudah begini baru kita masukkan lagi ke dalam wadahnya saklar tadi, bodi saklarnya tadi kita masukkan. Jangan sampai terbalik ya. Tadi diingat-ingat jangan sampai terbalik masangnya. Ini agak terlalu sesak ya, kurang longgar. Saya bersihkan dulu, sisa-sisa lemnya saya bersihkan dulu. Ya, ini sudah saya bersihkan. Sisa-sisa lemnya yang tadi sudah saya bersihkan. Dan sekarang sudah ditekan-tekan, sudah nyaman, sudah enak. Oke, langsung saja saya tutup kembali bodi saklarnya dan akan saya coba langsung pelan-pelan masukinnya, karena bodinya itu cukup tipis, gampang patah, makanya harus pelan-pelan. Ya oke, saklar dan penutupnya sudah saya masukkan dengan rapi. Waktunya kabelnya kita sambung-sambungkan. Kalau pemasangan kabel pada saklarnya terbalik tidak masalah. Itu kan bagian saklarnya ada 2 kabel. Jadi misalnya kabel yang biru mengarah ke mesin tidak masalah, atau kabel yang coklat mengarah ke mesin tidak masalah. Boleh bolak-balik masangnya. Oke, saya isolasi dulu. Durasinya agak saya percepat lur untuk mempersingkat waktu. Ya, semuanya sudah saya kembalikan dan sudah saya baut. Waktunya kita coba. Ya oke. Jadi tombolnya sekarang lebih sensitif, lebih peka lur, karena bagian dalamnya tadi tombolnya saya tambahin kabel sedikit dan saya kasih lem G. Oke lur, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat menonton dan selamat mencoba.